Halo teman-teman Bang Antariksa, ketemu lagi kita di podcast kali ini. Saya bersama dengan Ibu Bunga Mega. Yeay. Ada yang tahu Ibu Bunga Mega ini siapa? Saya juga nggak tahu. Mau tidur di luar atau di mana nih? Ibu Bunga Mega ini adalah istri saya. Yeay. Istri sah saya. Ada yang nggak sah? Kok ketawanya jadi tegangin ya? Password Instagram gue. Oke, kali ini kita akan membahas sih tentang percintaan. Nah, kan aku dulu tahu kamu pernah membatalkan pernikahan. Kok ketawa? Anda saksi hidupnya. Karena saya adalah saksi hidupnya. Jadi yang pengen tanya tuh waktu itu tuh hamil berapa sih kamu membatalkan pernikahan dan kenapa? That's a good question. Ntar ya gitu udah lama. Kawinnya udah lama soalnya. Oke. Kenapa ya? Mungkin sedikit cerita dulu kali. Biasa mungkin tuh ngerasa pentingnya punya komunitas orang percaya juga ya gitu. Jadi lumayan lama tumbuh dalam dunia pekerjaan profesi yang susah sekali ketemu dengan orang seiman kan. Lalu satu dan lain hal kenal, terus mungkin faktor U juga gitu ya, social pressure dan semuanya akhirnya terburu-buru lah gitu, memutuskan untuk melangkah lebih maju, ya kan? Tapi along the way setelah engagement dan semuanya, kok kayak di hati nggak ada damai sejahtera gitu, kayak. Oke, berarti sudah tunangan ya? Udah. Udah sampai tunangan? Udah. Oke, wah. Pura-pura nggak tahu tuh, orang dia ucapin selamat ya sudah tunangan gitu, teman Facebook ya, ceritanya ngomongin di Facebook. Terus ya udah kayak along the way terus ngerasa kayaknya salah nih gue gitu. Tapi bukan karena pribadinya tidak baik atau ada yang lain ya, tapi emang kayak ada sesuatu aja kayak nggak damai sejahtera. Diterusin kok bukan malah makin excited, malah makin gelisah gitu. Cuman kan namanya hidup di Indonesia ya gitu. Terus sebenarnya udah sempet ngasihin lah ke orang tua kayak kalau dibatalin gimana ya gitu. Tapi kok dari mereka tidak ada yang mensupport. Terus cerita sama temen juga kayak nih kayaknya kalau udah lanjutin gue nggak mau deh gitu. Terus mereka nanya, gila lo yang bener aja ini kok udah ini segala macam. Biasalah ya social pressure, family pressure gitu. Ya berjalan terus kan ya waktu gitu. Berapa lama deh? Apanya? Dari pergumulan itu? Dari pertunangan sampai ke itu hampir mungkin 3-4 bulanan lah gitu. Makanya makin mendekat ke hari H. Sebenarnya udah kayak, aduh dilanjutin atau enggak. Tapi ya akhirnya kan proses dari tunangan mau ke menikah itu kan lumayan banyak ya urusan perintilannya gitu. Udah sampai rewet. Ada fotonya juga gitu, ada foto itu off the record aja gitu. Bukan maksudnya ketawanya dia itu ada artinya. Pokoknya udah sampai foto prewedding, terus juga udah cetak undangan. Udah semua gitu kan, makanya numpuk. Sayang ya nggak sempet dikiloin, kan jadi duit lagi. Cuman udah semuanya lah gitu. Tapi kayak di hati tuh mau diterusin kok juga makin kayak nggak damai sejahtera aja lah gitu. Jadi akhirnya memberanikan diri untuk menyampaikan kepada pasangan saat itu untuk kayak kalau diterusin kayaknya nggak bakal works gitu. Cuman ya kebanyakan orang kan kayak ya udahlah nanti gitu. Kalau misalnya cinta kan nanti bisa berubah gitu. Atau tetap dipaksakan gitu. Cuman kayak makin mendekati semakin kayak nggak bisa nih gitu. Nggak bisa ngebayangin hidup yang kedepannya akan dijalankan lah gitu. Akhirnya ya udah memutusin untuk udahan. Itu juga lumayan gonjang-ganjing ya, dar-der-dor gitu ya, keluarga, temen dan semuanya. Sampai akhirnya ya sudah gitu, benar-benar bilang nggak mau dilanjutin. Padahal kan sebelumnya udah berapa kali pacaran? Perlu banget bro dibuka. Dari pengalaman pacaran itu tadinya kan bakal orang yang akan dinikahi gitu. Padahal kan ibaratnya udah banyak pengalamannya ya gitu. Terus finally banyak pengalaman dalam konteks hubungan itu di Indonesia agak-agak ya. Ada sih. Oke, waktu itu juga mau nikahnya kan umurnya juga udah mau 30 ya. Maksudnya nggak muda-muda banget. Jadi sebenarnya ya petualangan cinta kan dari zaman kuliah sudah ada gitu kan. Pacaran serius ada lah gitu. Tapi balik lagi mungkin setelah selesai kuliah, dunia pekerjaan gitu ya bisa dibilang. Dan saya tidak tertanam di gereja manapun, tidak tertanam dalam komunitas rohani sama sekali gitu. Jadi benar-benar visibility untuk ya chance untuk ketemu dengan orang seiman gitu kan itu tuh sulit sekali gitu. Jadi ya
memang karena akhirnya banyak ini ya, malah hubungan dengan orang-orang yang tidak percaya gitu. Maksudnya hubungan serius, tapi kayak udahlah dia juga nggak bakal kemana-mana, orang kita pasti beda agama gitu kan. Jadi emang sulit. Nah, makanya ketika ada angin segar ketemu dengan at least yang seiman gitu ya. Walaupun sebenarnya kayak ya tadi semua terburu-buru kayak I think udahlah this is the right timing, umur udah segini gitu kan. Mau ngapain lagi gitu kan. Biasanya itu yang jadi concernnya udahlah gitu. Udah kemarin-kemarin udah banyak yang sama deket-deket sama beda agama, kenapa nggak sama ini aja. Tapi kan sebenarnya itu kan bukan solusi ya. Bahwa sama pun bukan berarti kita bisa berjalan terus bersama kan. Masih banyak faktor-faktor lainnya gitu yang menjadi pertimbangan. Terutama ya mungkin visi misi atau apa. Tapi I think ya Tuhan ya bicara ya, dalam artian kayak intinya kan ke orang dunia bilang, hey follow your gut gitu kan. Ya maksudnya kayak dengerin deh gitu apa suara kecil di hati gitu kan. Tapi ya kalau kita orang percaya itu ya itu kan caranya Tuhan mengingatkan dan menyelamatkan gitu. Jadi sampai hari ini pun juga bisa bilang ya kasih karunia Tuhan lah. Maksudnya itu kan bener-bener satu keputusan yang tidak mudah gitu, dan tidak juga semua orang berani melakukannya, tapi Tuhan bisa bawa aku sampai di titik kayak enggak gitu. Itu buat saya sih juga bukan kekuatan sendiri sih, karena emang bener-bener nggak ada yang ngedukung gitu. Jadi Tuhan banget gitu. Jadi sampai sekarang bersyukur gitu bahwa Tuhan yang kasih keinginan, kemauan dan kekuatan untuk ngelakuinnya, itu yang kayaknya harus digarisbawahin. Jadi benar-benar bukan karena emosional sesaat, kenekatan sesaat, enggak. Gitu sih. Berarti kan banyak juga nih teman-teman kita yang merasa bahwa tertekan karena umur dan akhirnya memaksakan untuk menikah, tertekan karena keluarga dan akhirnya memaksakan untuk menikah, atau bahkan ada tanggung jawab yang dia bebani sehingga dia kayak udahlah pengen harusnya nikah aja ya gitu. Tapi ada mereka ini kan, teman-teman ini rata-rata artinya jadinya terpaksa, ya kan? Jadi terpaksa sehingga jadi nggak enjoy juga tuh pernikahannya kan gitu. Nah, menurut Momi kalau ketemu dengan teman-teman seperti itu, kira-kira mereka tuh harus ngapain sih gitu? Karena kan sedikit orang yang berani mengambil keputusan untuk merubah hal yang besar loh itu gitu, bukan hal yang mudah gitu. Apalagi udah tunangan, udah pre-wed, ya gue juga menyaksikannya ya, udah pre-wed gitu. Menyaksikan. Iya. Tapi bukan ditikung loh. Ini perlu disclaimer ya. Iya, tidak ada orang ketiga. Tidak ada orang ketiga. Dia hanya datang di waktu yang salah. Jadi ada kejadian. Udah. Gua tanya, gue perlu pakai jas apa? Udah lu nih. Nggak jadi nikah, nggak jadi beli jas. Aduh, ya jadi ya maksudnya kan banyak nih teman-teman kita yang di luar sana kayak gue takutnya nanti malah dijauhin keluarga, atau takutnya nanti dari teman-teman sendiri ada social pressure yang lain gitu. Apa yang bikin kita harus kayak ya gue harus berani lah gitu, gue harus nggak perlu takut lah gitu, dan harus menerima resiko-resiko itu gitu. Ya mungkin ini pelajaran dari hidup aku sendiri ya gitu, kayak apa yang saya takutkan saat itu nggak kejadian juga kok gitu. Maksudnya kayak gimana nanti bokap, gimana ya nyokap gitu, gimana ya teman-teman, gimana ya, itu adalah turbulensi itu ya, tapi nggak selama atau seberesiko seperti yang ada di kepalaku waktu sebelum memutuskan itu gitu. Dan kedua aku mikir kayak ya mereka kan cuman taunya di pelaminan pernikahan, terus kalau ada apa-apa dalam pernikahan saya ke depannya, mereka akan bisa apa juga gitu, mau nolongin gitu, mau tanggung jawab gitu, toh at the end kan kita yang ngejalanin gitu. Jadi akhirnya saya pikir ya kalau ada yang harus dibela, ya diri sendiri lah. Gitu. Ngapain bela apa kata orang, apa kata keluarga, karena at the end ya yang jalanin hidupnya ya kita sendiri gitu. Jadi di situ kali ya bener-bener kayak Tuhan ingetin lagi gitu ke aku waktu itu, kayak aduh ini bukan hidup yang aku mau. Bukan karena ada satu hal yang jahat atau drama dan sebagainya ya, bener-bener kayak itu juga jadi highlight ya, bahwa putus pun bukan karena lu punya masalah gitu, bukan karena orang ketiga, bukan karena dia mungkin toxic, bukan karena dia main tangan gitu, abuse itu enggak, tapi it's still something yang kayak you just know that you're not meant to be aja, that's it gitu, nggak bisa dijelasin gitu, tapi you can feel like kayaknya nggak bisa nih along the way kita jalan terus gitu ya. Either mungkin karakter, either mungkin visi, either mungkin kayak basic things, small things gitu. Bukan argue, tapi emang nggak ada kliknya aja mau diapain gitu. Jadi nggak usah dipaksain gitu. Apalagi kita ngomongin pernikahan ya, is a one way trip gitu. Kalau udah pergi ya nggak bisa balik lagi. Itu kan yang kita percayai gitu kan ya. Maksudnya ya Tuhan saja sudah menebus kita gitu. Apapun kita ya terima semuanya gitu. Nggak ada istilah take it or leave it gitu kan. Jadi harus sangat hati-hati gitu kan, kayak ya kita berteman aja milih-milih kok gitu. Kita kerja aja juga pengen dapet tim yang terbaik kok gitu ya. Apalagi dengan orang yang kita share
kamar tidur, hidup kita, rahasia kita, ketakutan kita, trauma kita, semuanya gitu. Kenapa kita nggak lebih punya grit untuk bilang kayak stop deh, kayaknya this is not the life I want to be gitu. Ini bukan kayaknya arah yang Tuhan mau gitu bawa aku ke sana gitu. Setelah menjalani semua itu, finally kita ketemu lah ya, dan abis itu kita menikah. Nah, kita ini disclaimer, bukan iya, baru iya. ketemu, kita tuh kenal udah lama. Iya betul. Itu nanti kita episode kedua. Pokoknya kenal udah lama banget lah, ya. sangat lama kenal. Ya saya tahu mantannya dia tahu mantannya. Penting banget itu. Kita pernah double date bareng. Oh, ini beda. Ini bukan mantan yang ini. yang menikah. Tapi kita pernah double date dengan Pokoknya kita udah sekenal itulah, udah selama itu pertemanan. Jadi ya beliau juga tahu apa yang terjadi gitu kan. Jadi pas abis itu timing udah lewat segala macam ya. Tadi ya ada jalannya Tuhan gitu kan. Itu sih. Oke. Seberapa penting bimbingan pranikah? Super duper penting. Sangat-sangat penting. Apa yang didapat ketika bimbingan pranikah? Banyak ya. Kadang kan namanya orang jatuh cinta gitu kan. Apalagi baru kayak 6 bulan, setahun, 2 tahun gitu kan. Lagi masih berbunga-bunga tuh banyak blind spotnya lah. Terutama kita selalu mikir kayak, oh udahlah nanti dia juga bisa berubah gitu kan. Rasakan. Yang belum nikah, welcome to the club gitu. Tapi kalaupun ada perubahan, maksudnya gini, aku percaya kok Tuhan bisa mengubah orang. Betul. Tapi itu bukan agenda kita masuk dalam pernikahan bahwa one day dia bisa berubah karena usaha kita atau melihat pengorbanan kita gitu ya. Betul itu, karena dia pernah nanya, kamu kalau aku omongin masuk ke pikiran gak sih? Masuk dalam kupingmu nggak sih? Jawaban saya bilang enggak. Jadi semua nasihatnya itu ya kayak angin lalu jadinya gitu. Tapi kenapa akhirnya dia juga bisa, kamu juga lihat kok kayak kamu ada yang berubah ya? Ya karena by the end sendirinya di dalam perenunganku sendiri akan berubah sendiri gitu. Bukan karena omelannya dia juga gitu, bukan karena semua ini nggak ada. Iya. Gitu. Makanya dia sempat kesel juga tuh. Nggak kesel sih, tapi kayak ya udahlah gitu. Toh juga sama sih, kan juga dia ngasih tau gue waktu dari expect juga kan nggak berubah. Namanya sifat ya, hidup ya. Kita nikah baru 15 tahunan. Saya hidup sudah berapa tahun dengan cara yang sama. Jadi kayak intinya maksudnya gini, perubahan itu udah agendanya Tuhan lah. Itu udah bagian Tuhan, tapi jangan masuk dalam pernikahan hanya karena kita mau mengubah dia. Itu kalian akan menemukan cobaan-cobaan yang tidak perlu dicoba. Gitu. Karena jadi, manusia nggak akan bisa mengubah manusia ya. Iya, gitu. Ya, balik lagi sih soal pranikah itu penting banget ya gitu. Itu satu hal yang juga justru itu satu yang kita pengen advokasi terus-terusan kan. Makanya dulu waktu bikin buku tentang perempuan, salah satu bikin buku khusus itu judulnya Cewek Kuat, yang intinya hal-hal yang perlu ditahu before you say yes I do, karena it's very very krusial gitu ya. Banyak hal yang terutama perempuan ya gitu. Mungkin kalau laki karena saya Ike bukan laki gitu ya, jadi kurang tahu gitu. Tapi kalau dari sisi perempuan tuh banyak sekali hal yang kayaknya perlu dipegang erat-erat sebelum step up lah to the next level gitu. Pendidikan pernikahan tuh sangat penting gitu, karena kan tadi ya gitu, kita datang dari keluarga yang berbeda. Betul. Artinya punya nilai-nilai yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Let alone lah beda suku ya gitu kan. Let alone ya, nggak usah lah kita ngomongin. Tapi intinya basically setiap keluarga kan punya area sendiri ya, aturan sendiri dan semuanya. Terus juga we don't know gitu lifespan yang mereka hadapi sebelum ketemu kita tuh apa aja gitu kan. Terus mimpinya dia, cara dia spending money. Wah itu juga penting banget gitu buat kita. Terus sebenarnya pernikahan itu adalah kumpulan dari hal-hal kecil yang kita nggak pernah bahas waktu pacaran. Gitu. Jadi pengenalan yang proper juga penting sih gitu ya. Jadi standar kedewasaan orang tuh bukan usia sih. Ya dewasa itu bener-bener suatu hal yang kayak apa ya, nggak bisa diukur dengan di-quantify ya gitu dengan usia gitu atau jenjang tertentu. Tapi emang proses ya bersama Tuhan dan hikmatnya yang didapetin juga gitu. I think kalau pacaran apa sih ngomongin kamu di mana, ada makan apa, kamu lagi apa gitu. Terus mungkin karena ketemu juga nggak tiap hari, sekali ketemu ya supaya nggak berantem gitu atau apa gitu. Pun kalau argue masih bisa dijaga lah ya. Iya gitu. Tapi kalau dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi kan kayak ya ada terekspos lah dengan habit-habit dan semuanya gitu. Jadi I think it's very important gitu untuk tahu. Terutama baggage ya kalau istilahnya kan. Karena kita nggak tahu masa lalu masing-masing, beban masing-masing gitu kan. Tinggal nanti ada hot buttonnya tet gitu, pecah semua, nanti kita nggak siap. Jadi I think pendidikan pernikahan tuh penting banget, krusial banget. Dan satu hal nih paling penting, sudah pendidikan pernikah itu nggak jadi jaminan kalian bisa moving forward kok. Justru itu kesempatan untuk kayak
mikir ulang kayak bener nggak sih gue mau maju sama nih orang atau enggak gitu. Jadi penting gitu. Nah, kenapa perlu ada pendidikan pranikah ataupun konseling? Perlu ada third party, nggak bisa berdua karena seterbuka-terbukanya kita ada bias lah gitu. Tapi dengan adanya program, adanya struktur, adanya push factor gitu ya dari orang yang mungkin lebih tahu, mentor yang kita look up, program yang lebih ini, itu ngebantu kita kok untuk mengkomunikasikan hal-hal yang kalau kita ngomong berdua kan gengsi ya gitu kan, gengsi cuma kayak gimana ya ngomongnya kan, gue tau lah sifatnya dia begini segala macam. Tapi dengan kayak gitu kan duduk baik, tenang, dengerin, terus kayak dipaksa ada sesi ngobrol gitu. Jadi banyak hal yang bisa difasilitasi gitu. Jadi it's very important. Kita sendiri premarital setahun loh. Setahun, betul. Gitu, setahun. Apakah pernikahan kita ada mayem? Tidak. Apalagi yang nggak pernah nikah ya gitu. Jadi pengenalan, proses premarital, terus juga konseling, terus segala macam gitu. Jadi terlepas dari apapun hasilnya, itu tetap penting. Jangan sampai mikir kayak apa jaminannya buat apa premarital tuh nanti kalau udah nikah juga bisa kenal sendiri. Ya sama aja kayak anak sekolah, emang apa jaminan anak lu bakal pintar jadi presiden, jadi dokter kan? Nggak juga kan bukan itu goalnya gitu. Tapi kita melakukan bagian kita gitu ya, karena ada anak orang lain loh yang dibawa dalam pernikahan gitu yang sangat berharga buat keluarganya gitu. Jadi kalau kitanya aja belum tahu mau ngapain gitu ya kan, kita aja belum tahu gitu Tuhan mau gimana dan sebagainya ke kita, masa kita nyeret orang lain lagi gitu sih. Betul. Dulu tuh inget tuh kan kita sempat ngobrol ya sebelum kayaknya abis dari konseling pranikah itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kita harus tanyakan kan ke pasangan kan. Contohnya dulu aku ingat tuh yang ini nih, kalau kamu nggak bisa punya anak. Itu tuh satu pertanyaan yang emang harus dijawab dengan kedewasaan sih gitu. Jadi kalau misalnya pasanganmu nggak punya anak, bukan dari cewek aja ya gitu. Maksudnya dari sisi cowok juga kan banyak juga yang kita punya kelemahan di hal-hal seperti itu gitu. Jadi kayak itu satu pertanyaan yang jangan sampai itu jadi isu ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya lu bisa accept atau enggak kan gitu aja. Kalau gua nggak bisa accept itu ya mendingan nggak usah dilanjutin gitu kan. Karena kasihan by the end ujungnya nanti perceraian jadi cerai karena ngomongnya karena nggak punya anak. Padahal di depan udah dikasih tahu kalau lu nggak bisa punya anak bagaimana gitu. Dan rata-rata yang sangat disayangkan, yang selalu disalahkan adalah wanita gitu. Itu udah ya rata-rata ya gitu ya. Tapi ya itu tadi yang benar. Pertanyaan-pertanyaan kayak punya keturunan atau tidak, terus bagaimana mengatasi masalah keuangan. Nah, yang penting banget nih kalau buat aku sendiri adalah tinggal di mana. Itu penting banget, di rumah orang tua lu apa rumah orang tua gua, itu penting banget. Tapi kita waktu itu bikin bahwa di awal oke lah berapa bulan di sana, terus then kita ngontrak ya kan, ya karena kita berdua setuju bahwa kita nggak mau tinggal dengan orang tua kita masing-masing gitu. Jadi kita harus ngontrak dan independen sendiri gitu. Ya itu satu hal yang udah diomongin dari belum menikah ya. Dia kayak intinya nggak ada istilah dalam agenda gue tinggal sama mertua atau tinggal sama orang tua. Mendingan kita ngesot-ngesot di kosan gitu ya. Tapi kita ya punya negara sendiri lah gitu, otonomi sendiri gitu. Jadi ya puji Tuhan kan ketemu dengan pasangan yang punya nilai yang sama ataupun value yang sama gitu. Jadi ketika ada kenapa nggak tinggal sini dulu kan bisa nabung dan sebagainya, ya kita udah satu tim gitu. Itu penting banget sih. Ya walaupun orang tua kita sangat baik ya, mereka menawarkan rumahnya gitu. Tapi ya kita sendiri tahu bahwa negara kita itu kita urus sendiri gitu, bukan orang lain yang mengurus negara kita gitu. Jadi apapun yang terjadi, ada perang di dalamnya, ada musim panas di dalamnya, ada musim hujan di dalamnya ya. Negara kita inilah yang harus kita urusin gitu. Jadi makanya tinggal dengan siapa tuh itu penting sih gitu. Karena kan kayaknya banyak juga teman-teman yang kayak masih tinggal dengan orang tuanya, finally akhirnya kehidupannya dikendalikan oleh orang tuanya gitu. Entah itu dia tinggal di orang tua perempuan atau di orang tua laki-laki, akan ada dukungan yang berbeda-beda tuh. Seperti itu, makanya itu penting sih gitu. Termasuk pengelolaan uang ya, uang juga penting sih. Uangnya siapa yang kelola gitu. Nggak semuanya cowok bisa megang uang, nggak semuanya cewek juga bisa megang uang. Jadi harus setuju dulu nih siapa yang bisa pegang uang gitu. Yang paling penting apalagi zaman sekarang adalah ketika nggak ada uang, keputusan untuk minjam uang itu sangat ini banget gitu, sangat harus disetujui bersama gitu. Seperti itu sih. Dalam pernikahan ya kita terus terang aja ya, dalam pernikahan memang nggak ada yang mulus sih. Tapi bimbingan pranikah itu yang memberikan kita ingatan-ingatan untuk menghadapi masalah-masalah itu loh. Ya kita sering lah ya berantem besar, kecil besar ya sama aja ya gitu. Tapi yang mempertahankan dan mengingatkan kembali justru ya bimbingan pranikah itu gitu. Itu makanya aku cukup
heran dengan orang kayak lama banget sih bimbingan pernikahannya gitu, misalnya setahun gitu. Ada yang cuman karena mau nikah doang ikut bimbingan pranikah gitu, atau yang terlibat dalam gereja karena pengen nikah gitu kan. Rasanya kayak oh mudah sekali ya untuk dalam pernikahan itu gitu. Sama aku sekarang tuh ya masih mikir gini loh, aku sangat menghargai dan respect dengan hamba Tuhan yang memberkati kita. Karena apa? Karena melalui dia menumpangkan tangannya kepada kita untuk mendapatkan berkat pernikahan itu. Jadi nggak sembarangan menurut aku hamba Tuhan memberkati pengantin, memberkati pasangan. Kan kalau orang bilang kayak rasanya pendeta yang berkati kita ini jangan sampai jadi kayak media doang gitu loh. Kayak ya karena gue mau nikah, pemberkatan tuh jadi kayak karena mau nikah ya ada pemberkatan gitu. Tapi padahal itu adalah hal yang sakral kan. Gitu. Makanya sampai hari ini aku selalu ingat gitu loh. Ingat dalam arti ya aku diberkati gitu dengan hamba Tuhan ini gitu. Karena hamba Tuhan ini adalah yang diberkati Tuhan, dipercaya ke Tuhan untuk memberikan berkatnya melalui dia ke kita gitu. Jadi pernikahan itu seperti itu gitu. Jadi aku buru-buru mau nikah gitu. Cari pendeta diberkati kayak gitu. Enggak kayak gitu juga gitu maksudku. Jadi kayak jangan sampai kayak si pendeta ini atau pemberkatan ini jadi kayak hal yang kayak ritual doang. Padahal itu adalah hal yang paling penting. Makanya misalnya kayak dia, ya kita mau cerai, kita mau gini nih. Lo hargain nggak sih pendeta yang memberkati ini gitu? Aku sih kadang suka mikirin begitu ya. Karena kan dia adalah satu hal yang paling penting juga dalam pernikahan gitu. Nah itu sih kalau lagi premarital ya, maksudnya sepenting apa konsep dan esensi pernikahan, sepenting itulah kita meluangkan waktu gitu. Jadi kalau itu bakal jadi prioritas, then you will make time kok gitu untuk premarital gitu. Justru buat aku itu sama lah ya kayak medical check up kan. If something bad happen, then you know what to do kan gitu. Jadi ya kadang kan orang lebih seneng udah ngejalaninnya baru kepikiran gitu ya. Ya kayak berarti kan kalau orang bilang apa sekarang namanya nyesel namanya di apa? Nyesel tuh belakangan gitu. Ya. Di awal tuh pendaftaran. Gitu. Itu sih. Tapi ya intinya sih gini, nggak usah takut kok dengan pernikahan gitu. Maksudnya ya hidup tuh kan musim ya. Ada musim yang musim menuai, musim menabur dan semuanya gitu. Ada di lembah, ada di gunung, ada di mana gitu. Intinya nggak perlu terlalu overthinking juga sih, terutama dengan yang kita konsumsi ya di sosial media gitu. Betul. Public figure, terus ya berbagai macam lah gitu kan, ajaran-ajaran New Age ataupun modernisasi gitu kan. Seolah-olah kayak POV-nya semuanya valid dan benar gitu. Tapi kita kan sebagai percaya bahwa kayak ya dari fondasi itu semua apa firman Tuhan bilang kan, kalau kita diberkati berarti Tuhan akan memberkati kita dengan segala keturunan kita gitu. Terus mau orang bilang kayak kan harusnya suami begini, istri begini dan sebagainya, tapi aku percaya kayak desain Tuhan buat masing-masing keluarga berbeda-beda gitu. Soalnya akhirnya comparison kills kok. Tadinya nggak ada isu, malah jadi isu gara-gara kebanyakan konsum sosial media. Itu juga self reminder lah gitu kan, karena kita juga quite aktif di sosial media ya gitu. Jadi kalau lagi baca atau apa kayak, it feels so right gitu kan, atau it sounds good gitu kan, tapi kayaknya enggak deh gitu, maksudnya kayaknya enggak begini gitu kan. Jadi kayak hati-hati juga lah gitu dengan apa yang kita lihat di sosial media, apa yang kita look up gitu, apa yang kita ini, karena itu akan berpengaruh sama pola pikir kita gitu. Jadi it's pretty important untuk selalu pegang janji Tuhan sih. Apalagi kalau udah nikah ya gitu, kayak nggak bisa sih ngomongin kekuatan diri sendiri sih gitu. Kayak pernikahan tuh, ya ini juga lagi nulis buku ya. Lagi nyiapin satu buku, terus juga ada satu kalimat rema lah gitu. Pernikahan sama dengan pengampunan. Itu tuh dalam banget. Ini aku ngomong juga berani sih. Padahal belum. Saya mendengarnya juga, saya jadi malu. Banyak banget kayak dosa saya. Jadi kayak orang pernikahan apa sih yang looking for pernikahan gitu, hidup bahagia, punya anak gitu kan, happily ever after gitu, terus bisa mencapai semua visi misi, mimpi dan sebagainya gitu. Tapi kayak tiba-tiba kemarin pas lagi nulis itu nemuin gitu kayak what is marriage gitu? Marriage equal mercy gitu, forgiveness gitu, pengampunan. Artinya apa? Ya sepanjang pernikahanmu itulah sebanyak itu juga pengampunan. Karena kita ngomongin pernikahan Kristen kan kayak ibaratnya ya Yesus sebagai mempelai laki-laki kita mempelai perempuan. Berapa banyak dia ngampunin kita untuk semua yang kita akuin dan tidak diakuin aja. Dan dia nggak pernah give up kan gitu. Jadi nanti kalau kita ngomongin masuk pernikahan karena apa yang suaminya bisa kasih, apa yang istrinya bisa beri, selesai udah. Iya, betul.
selesai. Itu pasti udah bubar jalan sih dari dulu gitu. Tapi kita ingat bahwa kayak pernikahan adalah pengampunan gitu. Justru lewat pengampunan itu kita ngerasa kayak, wah gila sih ini kalau bukan Tuhan ya, gitu. Kayak nggak mungkin aku bisa kayak misalnya ya kamu bisa berbesar hati gitu kan menghadapi kekurangan orang gitu. Atau misalnya kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, nggak mungkin aku bisa berbesar hati dengan kekurangan suami misalnya. That's very irritating gitu kan, karena ibaratnya tiap hari gitu kan. Jadi kayak diingetin lagi sih, pernikahan adalah pengampunan gitu. Jadi if you think that you can forgive this person for the rest of your life, silakan masuk dalam pernikahan gitu ya. Jadi if you think that you cannot gitu kan, itu juga salah satu hal yang juga perlu di-think through ya gitu, dipikirkan waktu di masa penjajakan lah kalau kita ngomong. Tapi poinnya pernikahan tidak ditentukan berapa lama kita sudah pacaran. Sudah kenal segala macam. It's the length kedalaman gitu ya, kedalaman hubungan itu, kedewasaan hubungan itu, dan paling penting seberapa kita benar-benar dengar-dengaran sama Tuhan sih gitu. I think kalau hubungan kita dilandasi dengan Tuhan akan lebih mudah untuk kayak kita berdoa lebih legowo if it doesn't work ya. If it doesn't work ya udah gitu, akan lebih indah lah gitu. Tapi intinya jangan pernah takut melangkah lah gitu ya. Sayang gitu kalau hidup yang cuma sekali Tuhan kasih, nggak jadi apa-apa hanya karena ya berada di dalam posisi yang Tuhan sudah tidak siapkan itu buat kita sebenarnya. Satu hal yang aku ngomong sama perempuan-perempuan juga kayak God didn't make you to be broken gitu. Jadi sebegitu berharganya lah kita di matanya Tuhan gitu ya. Masa iya sih gitu, sampai level manusia kita kok mau disia-siakan. Gitu betul, aja betul, sih betul, sama betul. Kayak kalau nanti punya anak pasti akan ngerti rasanya anak dibully ya. Atau anak diapain kayak gila anak gue gitu kan. Nah, itu lah kurasa perasaan Bapak di surga ya gitu, bahwa kayak gila anak perempuan kesayangan gue kan, anak perempuan anak laki-laki kesayangan gue kok how come gitu kan. Ini bukan hidup yang I want to design for you gitu, tapi jadi tersendat-sendat gitu karena tadi gitu sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya Tuhan sudah beritahukan tapi kita indahkan gitu sih. Dari semua yang terjadi dalam Momi, hubungan Momi yang dulu sampai sekarang sampai kita dalam pernikahan, apa yang Momi lihat kepada Tuhan dan apa yang Momi lihat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Momi? Yang pasti kasih karunia Tuhan sih. Karena kayak ya aku yang mulai pernikahan mungkin 14-15 tahun lalu bukan aku yang sekarang gitu. Makanya dia bilang ya perubahan itu udah agendanya Tuhan gitu. Jadi aku ngerasa banyak sekali transformasi yang Tuhan lakukan ya gitu. Pola pikir, cara pandang, banyak lah gitu. Sebanyak dosaku, sebanyak itu kasih karunia Tuhan dalam pernikahan gitu ya. Kalau sampai hari ini ya, aku bilang ya tadi gitu, bukan dengan kuatan, bukan gagah kita betul, gitu. Betul. Karena kalau pernikahan cuma soal kayak take and give gitu kan, udah bubar jalan sih gitu pernikahan orang percaya. Karena kita percaya itu bukan standar kehidupan pernikahan orang percaya kita. Kita bukan take and give loh di dalam sini gitu. Lihat Yesus lah gitu. Even if gitu your husband and your wife failed atau nggak bikin bangga, gagal memenuhi semua fungsinya dia sebagai suami dan istri gitu. Jangan pernah lupa gitu, the source of provider adalah ya Tuhan kita gitu. The source of joy and strength adalah Tuhan kita gitu. Kalau kita melihat dengan very easily dengan kekuatan kita, apa yang dia bisa penuhi kebutuhan dan standarnya kita, itu benar-benar kesempatan iblis untuk pakai, untuk digoreng lah ya dalam benak kita gitu. Nggak mudah gitu, tapi ya harus berani klaim sih bahwa ya Tuhan suami saya mungkin belum mampu A, B, dan C. Saya juga belum mampu A, B, dan C gitu. Tapi ya Tuhan yang mampukan kita gitu. Tuhan yang jaga pernikahan kita gitu aja sih. Jadi luar biasa sih. Aku bersuka cita apapun itu gitu Tuhan taruh di setiap musim gitu. Kita bisa lihat, kita bisa overcome that kind of season, semuanya itu karena Tuhan gitu aja sih. Betul. Dan sampai hari ini pun kita masih ikut dalam komunitas Pasutri ya. Kita terlibat dalam komunitas Pasutri dari GKI ya. Iya, dari GKI kita masih terlibat di situ. Kita masih belajar. Kita masih banyak belajar dengan Pasutri yang udah puluhan tahun juga dalam pernikahannya, dan kita lihat juga masalahnya sama juga sama kita gitu. Ya, itu paling penting sih, karena I think caranya iblis kan pengen kita terisolasi ya, untuk berpikir bahwa kayaknya cuma gue dong deh ngalamin playing victim gitu. Tapi itu that's the yang paling penting, punya komunitas orang percaya, terutama kalau udah menikah ya, ketemu dengan pasutri-pasutri yang
tadi ya gitu, kita bisa belajar kayak wow, apa yang dia alamin tuh luar biasa ya, tapi mereka tidak give up gitu. Terus wah, gue nggak pernah ngalamin kayak dia ya, kayak I don't know kalau gue yang ngalamin gitu. Jadi penting sih untuk kita ngerasa bahwa kita bukan satu-satunya kok yang ada di musim ini dan pernah ngalamin itu gitu. Dan iblis paling pakai itu untuk berkata kayak you're the only one, you paling miserable, paling playing victim dan semuanya. Padahal it's not gitu. Jadi kalau bisa belajar dari orang lain tuh justru menguatkan kita ya bahwa kayak wah gila, mereka aja dikuatkan Tuhan dan diubahkan dan banyak kesaksian yang luar biasa ya, masa kita yang baru segini perjalanannya gitu. Ya, harus terus ingat lah kebaikan Tuhan gitu sih. Jadi itu yang ya aku bersyukur juga ya kita berdua punya value yang sama, punya interest yang sama bahwa kayak ya udah gitu, emang harus ikut yang kayak gitu, harus cari orang yang bisa di look up. Betul. Gitu. Kata-kata dong buat teman-teman yang mungkin mau menikah. Mau menikah? Atau mau putus tapi nggak berani? Yang mau putus tapi nggak berani boleh juga tuh. Yang mau menikah kan rasanya udah ini ya, tapi mau putus nggak berani. Buat siapa ya? Mungkin buat teman-teman gitu yang sedang memutuskan lah mau menuju ke jenjang berikutnya ya. Ya aku percaya sih gitu semuanya karena kasih karunia Tuhan gitu. Intinya jangan pakai cara pandang manusia gitu kan. Jangan pakai kekuatan kita pribadi karena pernikahan itu bukan dimasuki oleh dua orang yang sanggup dengan kekuatannya sendiri gitu. Terus mungkin yang sedang lagi consider whether mau moving forward atau mau move on gitu kan gitu. Nggak ada keputusan yang salah atau apa karena tadi ya kita cuma manusia ngelihat satu scene gitu kan. Gue gagal sekarang tapi even keputusan kamu hari ini Tuhan udah tahu dan Tuhan nggak surprise gitu. Jadi selalu percaya bahwa apapun keputusan itu, even orang lihatnya itu gagal, orang lihatnya salah atau kamu ngerasa kayak juga ngerasa salah, ya Tuhan akan merancangkan untuk kebaikan kita gitu. Bahkan itu udah jadi part of a bigger plan yang Tuhan udah punya sih. Jadi intinya nggak usah terlalu dengan kekuatan sendiri kayak, wah kalau gue begini tuh gue gagal, what if ya? Kan bukan kita yang pegang masa depan kita. Jadi do not overthink lah gitu. Take it easy aja gitu. Maksudnya kalau emang di situ Tuhan merasa ada gut feeling gitu atau ada hal yang ngerasa kayak ini dorongannya kayak ya ini keputusan yang harus saya ambil at this moment yang paling the best decision I ever make gitu ya sekarang, ya udah just go on lah, gak usah overthinking. Paling penting ya kita tetap berdoa minta hikmat Tuhan dan jangan jauhkan pertemuan-pertemuan gitu, terutama dengan sesama orang percaya karena dari situlah kekuatan kita ya gitu diingetin lagi itu sih. Iya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ya di situ kita mendapatkan hikmat kan gitu. Jadi ya pertemuan-pertemuan ya ibadah atau pertemuan-pertemuan kita dengan teman-teman kita yang seiman dengan kita, kita bisa mendapatkan hikmat dan pengertian ya sehingga ada keputusan-keputusan kita ambil yang penuh damai sejahtera tadi gitu. Oke, Momi, terima kasih Momi buat hari ini yang karena sulit sekali untuk dicari waktunya. Saya suaminya aja susah dapetin jadwal istri saya. Terima kasih Momi. Sama. Tuhan berkati buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, di follow, di share ke manapun konten kita yang ini. Dah. God bless. Tuhan berkati.